Oke, terima kasih sudah datang. Saya Mujib pengen penelitian tentang peringatan dini, khususnya yang multi ancaman bencana. Dan itu aku pengen melihat perkembangannya di Indonesia itu bagaimana sejak mungkin sebelum pembentukan sampai saat sudah dibentuk maupun kedepannya nanti seperti apa. Ya. Ya, the time. Oke, terima kasih Pak Muji. Jadi Ya. peringatan dini di Indonesia saat ini kondisinya sebenarnya masih parsial. Artinya setiap kementerian lembaga saat ini mengembangkan sistem peringatan dini di unitnya masing-masing, di kementeriannya masing-masing. Artinya apa? Artinya sebenarnya sistem peringatan dini kita contohnya misalnya gempa bumi dan tsunami, dia akan terfokuskan di BMKG dan sudah sangat mature semenjak pasca kejadian tsunami Aceh 2004 itu yang menjadi wake up call-nya Indonesia. Saat itu kita membangun Inatius pada tahun 2007 kalau nggak salah ya, Inatius 2006-2007. Kemudian di sana itu terjadi kolaborasi kurang lebih 13 stakeholder, kementerian lembaga, yang dimana pembagian tugasnya adalah saat itu BNPB masih Bakornas, ingat saya. BNPB masih Bakornas 2006, kemudian 2007 mulai undang-undang disahkan, lahir terbentuknya BNPB. Inatius mulai berjalan sebagai koordinator utamanya BMKG untuk pelaksana EWS gempa dan tsunami, kemudian didukung oleh BPPT untuk di lautnya, kemudian BIG untuk di dataran pantainya. Jadi ini salah satu contoh kolaborasi secara parsial sebenarnya untuk satu ancaman bencana, gempa bumi dan tsunami. Kemudian di sisi lain ada lagi sebenarnya untuk gunung api. Gunung api saat ini kan dikembangkan secara sudah cukup maju dan mapan juga oleh PVMBG dalam hal ini ISDM, Kementerian ISDM. Itu ada 127 gunung api tipe A di Indonesia. Tapi dari 127 yang tipe A yang berbahaya gitu ya. Ada sekitar 51 gunung api yang dilakukan monitoring intensif. Artinya apa? Artinya bahwa percaya bahwa gunung itu aktif, sangat aktif dibanding yang 128 gunung api yang lain gitu ya. Jadi segala peralatan untuk sensor monitoring dipasang oleh teman-teman PVMBG, tapi sekali lagi hanya dari 51 pun mungkin baru 3 gunung api yang memiliki peralatan monitoring yang canggih. Dalam hal ini ada kamera termal, kemudian sensor untuk mengukur Gunung apa saja itu ya? Sinabung, Merapi, satu lagi saya lupa, satu lagi tuh Gunung Agung. 3. Gunung Agung baru kemarin ditambah termal. Yang Sinabung juga didukung oleh BNPB. Hampir semuanya dapat dukungan dari BNPB pada saat status darurat ya. Gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kelembagaan dari masing-masing stakeholder dalam hal ini ternyata membutuhkan funding juga untuk mengembangkan EWS. Kemudian kita beranjak bahwa peringatan dini di Indonesia ini masih parsial, kemudian dikembangkan sendiri-sendiri. Artinya mereka secara undang-undang, kita bicara secara undang-undang, secara tupoksi, tugas mereka sebenarnya melakukan pemantauan pemantauan fenomena alam sebenarnya. Fenomena alam bukan bencana. Ketika ini menjadi bencana, artinya di sana ada human, ada manusia. Di situ tugasnya sebenarnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB atau BPBD. Nah, karena kami tidak bisa juga serta-merta memberikan warning kalau tidak ada hasil pemantauan dari KL terkait. Dalam hal ini PVMBG, PUPR, BMKG dan sebagainya yang teknis. Artinya memang kalau kita bicara undang-undang penanggulangan bencana tahun 2004, tahun 2007, bahwa di situ di pasal 56 ya kalau nggak salah, pasal 50. Pasal 50. Jadi di sana ada peringatan ini kemudian diperkuat lagi oleh PP 21 pasal 19. Nah, di sana tahapannya sudah sangat jelas di PP 21. Nanti khusus kebijakan, jadi tugas
pemantauan atau monitoring ini dilakukan oleh KL terkait. Kemudian hasil dari analisis monitoring mereka dilaporkan ke BNPB. Nah, BNPB menambahkan, menganalisa sehingga menjadi suatu kebijakan atau keputusan perintah evakuasi yang disebarluaskan ke masyarakat. Nah, di sini ada gap. Artinya gapnya lebih ke kemana? Gapnya? Integrasi sebenarnya. Jadi saat ini karena tools untuk integrasinya atau platform integrasinya atau sistem integrasinya belum terbangun, artinya ya kementerian yang saat ini bertanggung jawab terhadap pemantauan fenomena, ya mereka juga menyebarkan akhirnya langsung ke masyarakat fenomena tersebut, tapi belum ada perintah untuk evakuasi, hanya saran, gitu, hanya saran bunyinya. Tapi secara PP 21 memang diamanatkan ke BNPB, mereka harus melapor ke BNPB. Mereka sekarang melapor juga ke BNPB, tapi juga langsung meneruskan ke masyarakat. Artinya apa? Ini untuk agar masyarakat bisa merespon juga untuk ada peringatan bahaya fenomena alam yang bisa direspon untuk kesiapsiagaan mereka untuk menghindari bencana. Jadi kurang lebih gambaran secara umum kondisi peringatan dini di Indonesia sebenarnya sudah mulai dibangun oleh masing-masing KL, tapi pengintegrasiannya sebenarnya. Nah, di sana timbul dasarnya apa nih kita untuk mengintegrasikan pertama. Dasarnya kalau secara kebijakan sudah ada di U24, tadi sudah ada pasal 50, kemudian diperkuat lagi di PP 21 bagaimana hasil monitoring atau analisa pemantauan mereka harus masuk ke BNPB. Tapi ketika mereka tanya, ya kami mau siap berbagi ke BNPB, tapi BNPB udah siap belum menyiapkan rumahnya menampung? Pertanyaan itu balik lagi ke kami. Nah, di sisi kami juga badan baru, sumber daya kami terbatas, artinya kami mulai membangun nih. Kami tahu kami diamanatkan tugas di PP 21. 2020-2024 kami akan berfokus di tsunami dulu, gempa dan tsunami. Kami akan bangun integrasinya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti ada tugasnya Kominfo, bagaimana penyebar luasan ke masyarakat dan sebagainya, respon. Jadi kurang lebih itu gambarannya. Nanti kalau misalnya bagaimana kondisi saat ini draft perpres. Draft perpres itu saat ini seperti apa sih? Memang rapat terakhir di Kemenko PMK bersama Setnek itu menyampaikan bahwa itu bulan apa itu rapat? Terakhir itu bulan Maret atau Februari ya tak ya? Aku lupa. Januari. Nanti dicek ya. Jadi ada arahan dari Deputi Kemensetnek, Bu Lydia, dikasih dua opsi sebenarnya. Draft perpres ini bisa nggak, draft perpres MHEOS ini bisa nggak dilebur menjadi satu pasal penguatan di revisi PP 21 peraturan pemerintah, artinya lebih tinggi. Itu yang pertama, agar ini cepat karena kan diminta cepat. Sedangkan PP 21 saat itu, posisi PP 21 saat itu lagi mau direvisi. Sudah proses rapat yang keberapa gitu mau harmonisasi. Harmonisasi. Ya, di PP 21 artinya nanti saat ini yang di pasal 19 PP 21 itu akan diperkaya dengan tambahan integrasi peringatan dini multi ancaman bencana. Misalnya akan diamanahkan misalnya BNPB memiliki tanggung jawab untuk integrasian, seperti itu akan diamanahkan ke BNPB. Bentuknya nanti seperti apa akan mengeluarkan lagi turunannya misalnya Perka ataupun Impres, kita belum dapat gambaran, menunggu PP 21 itu posisinya saat ini. Atau alternatif kedua ditawarkan dimasukkan ke prolegnas kembali, undang-undang ya, jadi tetap diajukan perpres tapi masuk ke prolegnas, artinya mundur lagi. Prolegnas itu kan harus bulan-bulan Juni itu baru mulai mau didaftarkan lagi, baru tahun depannya baru mulai disusun kan perpresnya, seperti itu. Nah, opsi yang pertama sebenarnya yang diambil dulu sama kami. Jadi kita melihat opsi yang pertama, bagaimana PP 21 ini bisa mengamanatkan pengintegrasian sistem peringatan dini multi ancaman bencana. Dalam bentuk apa? Nanti aku kurang tahu, nanti itu bisa ke Biro Hukum nanti. Teknisnya nanti untuk, jadi yang mewakili BNPB Biro Hukum dalam hal ini, Kabak Hukum.
Jadi sampai state itu unit teknis kami unit teknis. Ya. Kami hanya sampai tahapan draft teknis ini, draft perpres ini sudah selesai. Oke. Gitu. Nanti tindak lanjutnya ketika PP 21-nya mengamanatkan untuk membuat perpres juga atau impres atau perka, kita akan ikut perubahan seperti itu. Lalu kedepannya lagi bahwa ada funding dari World Bank itu arahnya ke kemana itu? Apa? Ya, jadi funding dari World Bank ini sebenarnya kami sebenarnya funding itu bisa dari mana saja sebenarnya sumbernya. Artinya kami menyusun grand design MHEWS ini dengan berdasarkan hasil masukan dari para KL ya, kementerian lembaga. Jadi kami audiensi bertahap dari masing-masing kementerian lembaga per bencana. Jadi kami undang misalnya khusus untuk gempa bumi dan tsunami, KL-KL yang berfokus pada gempa bumi tsunami itu siapa saja sih? Ada BMKG, ada BIG, ada BPPT, kemudian ada Badan Geologi. Nah di sana mereka menjelaskan sebenarnya tusinya masing-masing, kemudian state di tempat mereka itu sebenarnya progres pemantauan atau EWS yang dikembangkan itu sudah sejauh mana sih? BMKG bercerita kami sudah tahapan ini. Kemudian di PVMBG kami juga mengeluarkan peta untuk sesar, untuk peta geologi dan sebagainya. Oke, kami lihat. Ketika ada tumpang tindih ya kami luruskan bahwa ini bagian siapa. Itu kami masukkan di dalam grand design. Grand design kemudian juga dimasukkan di dalam yang naskah draft perpres itu sebenarnya di situ mengikatnya nanti sebenarnya. Artinya mengklirkan tugas kami di sebagai koordinator BNPB itu mengklirkan gitu kan. Oh ya udah misalnya untuk rendaman tsunami ini di Badan Geologi ya gitu kan, karena yang ke daratan itu tugasnya Badan Geologi, tapi sebatas ketinggian gelombang sampai pantai itu masih tugasnya kewenangannya BMKG misalnya seperti itu. Kami atur seperti itu. Kemudian mereka menjelaskan harapannya idealnya di BMKG itu berapa sensor sih, kemudian harapan idealnya sistem peringatan dini tsunami atau gempa bumi yang ideal yang dimiliki BMKG harusnya seperti apa. Mereka menceritakan misalnya kami misalnya idealnya harus punya sensor seismograf 1000 Pak untuk seluruh Indonesia menjangkau. Kondisi saat ini berapa? Ini baru ada 170 katanya gitu kan. 170, tapi dari 170 cuman katakanlah 110 yang aktif Pak, 60-nya kondisinya rusak. Kayak gitu-gitu. Nah, berarti kita list ada kekurangan katakanlah 900-an gitu ya. 890 sensor kurang. Kebutuhannya berapa sih misalnya? Kita minta propose allocating budgetnya berapa, termasukkan ke dalam run perpres. Hampir semua KL kami lakukan audiensi seperti itu hingga tersusun grand design, buku grand design itu mungkin udah dapat juga ya. Kayaknya belum, kalau bisa di sharing. Bisa di share nanti. Jadi dapat itu susun, kemudian kira-kira bisa nggak kita kejar sampai 5 tahun misalnya seperti itu. Ya itu estimasi sih sebenarnya. Sebenarnya proyeknya bisa mundur juga, cuma kan tergantung funding, tergantung komitmen pelaksana juga. Keluar angka kalau nggak salah hampir 14, sekian T gitu ya. Khusus untuk keseluruhan untuk proyek multi hazard early warning system di Indonesia mencakup 10 jenis hazard kalau nggak salah, 10 dari 13 yang ada di undang-undang, ada 3 yang tidak masuk sebenarnya. Yang apa? Kerusuhan sosial, kerusuhan, terus gagal teknologi masuk gagal teknologi masih masuk. Kalau nggak salah yang nggak masuk itu dia lebih sifatnya sosial sih. Angin topan masuk ya? Masuk. Aku Mungkin lupa pokoknya ada 10 Cuaca itu ya, ekstrim pokoknya ada ya. 10. 10 dari 11. Dari grand design itu ada 10 yang difokuskan, itu yang sering terjadi sebenarnya di Indonesia itu doang. Dari situ sih sebenarnya KL sudah menyepakati sebenarnya, tapi itu sifatnya masih makro banget yang kami susun, karena kan kami katakanlah gini, kami audiensi misalnya ke unit tertentu. Sebenarnya di dalam Kementerian Kehutanan aja katakanlah, ternyata ada banyak unit yang mengurusi bencana. Kami hanya audiensi dengan 1-2 unit saja. Artinya
kami harapkan sebenarnya 1-2 unit yang kami audiensi itu bisa menggambarkan Cascading. atau mewakili gitu Iya, ya, iya. mewakili. Tapi kenyataannya ketika kami undang rapat besar, datang yang unit yang nggak diundang nih gitu kan. Nah, ramai juga tuh gitu kan. Oh, kami belum masuk, kami ada kebutuhan ini gitu Iya, dan iya, sebagainya. iya, iya. Artinya itu akhirnya masuk di belakangan proposalnya. Sama lah kalau di BMKG cukup apa solid ya. Iya, iya. Tapi di unit-unit yang lain ya ada juga yang nggak ngirim sama sekali misalnya. Nggak tahu dia harus mau ngapain misalnya kementerian lembaganya ada beberapa misalnya Kementerian Industri untuk yang gagal teknologi. Nyata kami nggak berhasil bertemu juga dengan mereka. Artinya agak sulit juga kami memetakan. Nyata mereka punya tugas sebenarnya di Otnas untuk senjata kimia. Mereka sudah ada perpresnya malah untuk Otnas. Tapi BNPB malah nggak masuk gitu kan, Otnas senjata kimia. Menarik juga gitu. Chemical attack. Ternyata dia chemical attack gitu kan. Ini Senjata Biologi Attack kan ada ini kan, Iya. Biologi Attack yang belakangan ini di berita. Biologi berita juga ada. Iya, Terus nuklir, alhamdulillah kalau nuklir Bapeten selalu mengikut sertakan BNPB. Bahkan pada saat nyusun SOP-nya juga SOP kedaruratan nuklir kami ikut nyusun bareng yang kayak gitu-gitu. Tapi ini yang chemical justru kita belum tahu. Oke. Ke chemical ini menjadi ya kegagalan teknologi ya. Iya. Kalau mau dilempar ke Kementerian Industri dia bilang juga, loh saya nggak bisa juga, saya cuma senjata aja yang kemudian itu Kementerian Perdagangan gitu kan, itu kan jaringan distributor sampai ke masyarakat bebas. Iya, iya. Polri juga nanya gitu kan, ini kok bahan kimia untuk peledak dijual bebas gitu kan, dari natrium gitu kan, dari nitrat, Iya, terus yang pupuk-pupuk gitu kan itu bisa dirakit menjadi bom gitu ya, Bom pupuk. bom pupuk atau bom ikan dan segala macam masih banyak di pasaran gitu ya. Nah itu belum ada juga, itu PR juga sebenarnya kami kemarin rapat, disalahgunakan oleh teroris. Gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang memang harus dipikirkan, cuman kan karena kami majornya adalah bencana alam, disaster. Ya kami akan berfokus pada bencana-bencana yang memang sering terjadi, hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami, kemudian cuaca ekstrim dan sebagainya. Lebih ke sana ya gitu. Kemudian kita susun sampai keluarlah angka 14T dalam waktu 5 tahun. Nah di sana roadmap-nya cukup jelas. Cuma PR-nya adalah harusnya tahun berikutnya kami menyusun detailing untuk perencanaan sistemnya. Ternyata anggaran kami juga terbatas. Kami udah bikin makronya 5 tahun, detailing per tahunnya mau ngapain gitu kan. Jadi kami misalnya tahun pertama ini penguatan fondasi, pembuatan portal, pengumpulan data, kemudian ini, terus ini legal, hukum dan sebagainya. Tapi di dalamnya kan ada sub-subnya sebenarnya. Itu harus didetailkan perencanaannya. Kalau kaitan dengan ini kan makro di tingkat nasional kan, menyatukan unifikasi atau harmonisasi di tingkat pusat, itu bagaimana perannya kalau sudah masuk ke tingkat lokal, ke pemerintah daerah? Nah, itu ya. gimana bentuknya? Karena PhD ku kan lebih melihat pemanfaatan di tingkat daerah kan. So itu gimana planning BNPB peringatan dini sama pemerintah daerah itu seperti apa ke depan? Karena memang khusus untuk monitoring hazard gitu ya, monitoring hazard ini difokuskan kepada pemerintah pusat di dalam hal ini BMKG, Badan Geologi. Tapi mereka sebenarnya punya badan-badan atau dinas-dinas yang lokal di daerah. Artinya memang pembagian tugas dan wewenang itu mereka yang bagilah rata ke bawah gitu ya. Di BNPB sendiri sebenarnya ada BPBD. Memang belum terlihat jelas sih sebenarnya peran pemerintah daerah itu di mana di tataran Grand Design EWS ini ya, MIWS. Kami lebih bagaimana kolaborasi antar tingkat pusat itu yang pertama. Dari sisi teknologi mungkin dan segala macamnya itu kan udah terlihat sebenarnya di naskah akademis dan sebagainya. Memang kami harapkan nanti dengan adanya 101 Permendagri ya, Permendagri 101, memang sebenarnya ada satu amanat bagaimana pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk membuat EWS sederhana sebenarnya di tingkat daerah. Itu Kemendagri tentang minimum standard ya? Iya, standar pelayanan minimal. Ada. Tapi di Grand Design kami memang pemerintah daerah akan sebagai user nih, user, kemudian memanfaatkan aplikasi atau sistem yang dibangun, kemudian mereka memberikan feedback sebenarnya, feedback benar nggak itu terjadi, kemudian laporan kejadiannya seperti apa.
tapi untuk terlibat secara langsung di pemantauan dan sebagainya itu akan diserahkan ke masing-masing KL karena mereka yang akan membangun sistemnya gitu. Kami akan mengintegrasikan di pusat, kemudian kami akan membaginya ke daerah dan ke apa presiden, ke yang lembaga-lembaga yang terkait gitu ya untuk informasi. Jadi kalau misalnya untuk kewenangan misalnya daerah harusnya ngamatin ini ya, itu belum diatur sama sekali sampai detail seperti itu. Padahal sebenarnya daerah punya kewenangan karena itu daerah mereka sebenarnya kan. Kalau kita bicara penanggulangan bencana ini sebenarnya tanggung jawab utamanya kan di kepala daerah sebenarnya, pemerintah kabupaten. daerah. Cuman kalau kita serahkan ke mereka tanggung jawab peringatan dini ini, takutnya malah nggak jalan sampai terus-terus nggak jalan juga gitu kan. Ya pusat mengambil inisiatif dulu sih nanti sebagai operator, sebagai pemanfaat, sebagai yang menjaga alat yang dibangun oleh pusat itu adalah pemerintah daerah. Mungkin peran pemerintah daerah saat itu sebagai pengguna, terus nanti operasionalisasi, kemudian untuk menjaga dan keberlanjutan ya. Lebih ya maksudnya. Kalau nanti apa masyarakat kan ada banyak yang berkembangkan people centered multi hazard early warning system. Itu bentuknya seperti apa di apa grand design-nya? Ya kalau di grand design memang kita nggak lepas dari kerangka apa WMO ya gitu ya, dari yang WMO itu yang bagaimana ada 4 kuadran di mana ada monitoring, kemudian ada juga risk, ada pengetahuan risk gitu, risk understanding, kemudian yang ketiga diseminasi apa informasi, communication, kemudian yang keempat baru respon ya. Nah yang direspon ini memang tidak serta-merta dengan teknologi canggih, kemudian informasi yang diberikan hasil dari pemantauan sensor atau EWS yang dipasang di spot-spot di daerah gitu ya, kemudian masuk ke dalam sistem peringatan dini, diolah menjadi satu informasi warning yang keluar kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Begitu diterima lalu usernya tidak bereaksi gitu ya, ini apa sih gitu kan dan segala macam. Artinya ada gap di sana yang harus dibangun. Edukasi, kemudian tataran pemahaman resiko. Jadi kalau kita bicara upstream dan downstream, ini kita PR BNPB sebenarnya banyak di downstream ya dibanding upstream. Jadi kalau misalnya dibagi dua, yang kuadran 1, 2 dan 3 sebenarnya itu kan lebih banyak di upstream. Nah yang respon ini sama pemahaman resiko, yang understanding risk sebenarnya ada di ranah downstream. Nah yang downstream ini nanti akan banyak pelibatan pemerintah daerah sebenarnya. Pelibatan pemerintah daerah, kita akan melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, bagaimana memahami pesan informasi warning, kategorisasinya bisa level siaga, waspada, kemudian awas itu seperti apa, dan masyarakat bagaimana meresponnya gitu kan. Itu akan banyak juga di BNPB dan di BPBD. Nanti anggaran yang dari 14T itu akan banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi masyarakat diajarkan pertama paham dulu resiko di lingkungannya itu apa. Misalnya di daerah longsor, ya mereka minimal kalau ditanya itu paham nggak misalnya daerah longsor yang seperti apa gitu kan, tanda-tandanya. Oh tahu Pak, misalnya itu yang lereng yang terjal gitu ya, kemudian ada retakan-retakan tanah. Kemudian kalau musim hujan kalian harus melakukan apa misalnya gitu. Kalau yang nggak tahu ya kita kasih tahu, kita edukasi gitu ya. Kemudian ketika terjadi ada tanda-tanda mau longsor, apa yang harus dilakukan? Pertama itu kan mereka harus tahu, kita latih. Kemudian pernah nggak dapat informasi misalnya dari pemerintah warning atau apa? Belum pernah Pak. Nanti kalau misalnya dapat, apa yang harus dilakukan? Artinya itu yang harus diedukasi, kemudian disimulasikan. Nanti itu PR-nya untuk yang di level downstream. Lalu yang apa kegiatan simulasi yang apakah sudah sistematis atau masih apa sporadik gitu apa pelaksanaan simulasi di apa BNPB maupun di masyarakat? Kalau di BNPB kita sebisa mungkin memang periodik ya. Jadi BNPB sendiri sudah membuat apa satu program besar sebenarnya yang kita launch dari tahun 2017 ya AKB ya. Program apa? 2017 ya AKB. Kita sudah 2 tahun, 3 tahun sebelum melaksanakan. Jadi setiap tanggal 26 April kita ada namanya Hari Kesiapsiagaan Bencana nasionalnya belum nih karena belum launch. Hari Kesiapsiagaan Bencana.
Jadi kami mengajak berpartisipasi seluruh komponen bangsa gitu ya, seluruh komponen bangsa dalam hal ini bukan masyarakat tapi semua NGO, kementerian lembaga, apapun itu dunia usaha, pemilik apartemen, pemilik gedung, hotel dan semuanya. Yuk, 1 tahun sekali kita simulasi gitu kan. Enggak pakai biaya mahal kok gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan BNPB? Ya kami kampanye, kami siapkan leaflet, kami siapkan tata caranya, panduannya, semua gratis di website gitu. Kemudian mereka mengisi form, mau nggak partisipasi tanggal 26 April serentak lakukan, misalnya gedung kamu aman nggak sih dari bahaya? Bahaya tuh macam-macam ya, bisa kebakaran, bisa gempa, bisa mengikuti aja bahaya yang di sekitar. Nggak mesti harus bencana alam. Alhamdulillah dari target awal kita cuma 10 juta 10 juta ya Pak? Target awal 10 ya, seingat aku ya. yang tercapai sih 10. Yang tercapai 10 juta. 5 juta ya kita target. 5 juta tercapai 10. Tercapai 10 tahun pertama, tahun kedua target 20, tercapai 25. Tercapai 30. Tercapai 30. Terus target ketiga 50, capai 55 ya. 53 juta. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Artinya BPBD dan itu gratis tanpa biaya dan masif. Sebenarnya target kami itu 104 juta ya. Kalau kita bicara penduduk Indonesia itu kan 256 juta sekian lah ya. Kemudian berdasarkan data yang kami himpun di INARIS atau kami biasa menyebutnya INARIS atau Indeks Risiko Bencana Indonesia gitu yang kami keluarkan. Ada 104 juta jiwa yang terpapar bencana di Indonesia. Artinya baru 53 yang kami edukasi gitu, baru setengahnya. Masih ada PR sih setengahnya gitu. Artinya kami ingin sebenarnya setahun sekali minimal mereka melakukan kegiatan simulasi evakuasi. Simple evakuasinya, jadi lebih banyak rutinitas kita di mana, di kantor. Ya udah kita evakuasi di kantor gitu kan. Lebih banyak di kampus, yuk kampus kita edukasi melakukan simulasi. Karena begitu kami ajak kementerian lembaga ya mereka sempat happy juga karena yang kami undang misalnya Kemendagri. Kami tanya beberapa pejabat Kemendagri, pernah simulasi kebakaran nggak sih Bu? Saya udah hampir 15 tahun saya di Kemendagri katanya. Kenapa Bu? Belum pernah kami simulasi gitu kan. Kebakaran event? Iya Pak. Ya itu kan. Artinya semua punya hak yang sama untuk selamat gitu kan. Bagaimana kalau misal kejadian di lantai 14 seperti ini, kemudian kita nggak tahu caranya untuk melempar apar kebakaran, kemudian bagaimana caranya menyelamatkan diri dari asap, harus lewat mana dan sebagainya. Belum lagi gempa. Di Jakarta kan cukup punya potensi megatrust juga. Gitu. Itu sih yang kami edukasi untuk level downstream gitu ya, yang secara berkala, kemudian kami sebarkan panduannya untuk yang level bagaimana diri ya, untuk penyelamatan diri sendiri. Kemudian kami juga mengajak pengusaha, asosiasi dan semuanya sih sebenarnya ketika April itu sebenarnya undangan kami luar biasa, sampai level puskesmas yang kecil aja ngundang BNPB gitu kan. Kalau perkantoran Sudirman sama Tamrin udah sering lah gitu ngundang ya. Tapi nggak ngundang apa yang BBBD yang diundang juga, mereka juga sama sibuknya. Jadi masing-masing BPBD juga diundang gitu ya, ada ya Semen Gresik apa simulasi. Cukup sibuk sebenarnya di bulan April itu sebenarnya. Ternyata begitu besar animo masyarakat untuk aku belum pernah simulasi nih kayak gimana sih contohnya gitu. Tapi ya pengennya sih kami tidak hanya sekedar bulan April ya gitu kan. Ini kan kesadaran masyarakat sebenarnya. Tapi yang bisa kami lakukan minimal 1 kali dalam setahun. Gitu. Dan kami dalam waktu dekat juga menelurkan keluarga tangguh bencana. Itu gimana? Jadi nanti kalau tadi kami menyasar itu secara umum ngajak pengusaha, kantor, universitas, lembaga-lembaganya gitu ya. Sekarang kami level yang lebih kecil, keluarga gitu ya. Keluarga ya harapannya mereka udah punya namanya rencana untuk penyelamatan keluarga, rencana kontingensi keluarga misalnya seperti itu. Kalau kejadian bencana, ayah di kantor, ibu di di rumah, kemudian anak di sekolah, apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Misalnya kita udah siapin tas, salah satu tas yang isinya tas siaga gitu, dalamnya ada
pakaian untuk 2 hari, makanan 2 hari, obat-obatan dan sebagainya. Dokumen penting udah di dekat pintu depan rumah misalnya teras atau apa, atau masih di dalam tapi gampang diambil untuk pada saat evakuasi. Kemudian sudah menentukan kontak pentingnya siapa pada saat lagi terjadi bencana, kita kumpulnya di mana, kayak gitu. Kami edukasi untuk level yang lebih kecil sebenarnya keluarga. Jadi BNPB punya lebih ke kebijakan sebenarnya. Kami telurkan, kami buat panduannya, kami buat kebijakannya, daerah yang meneruskan nanti ke level yang lebih kecil. Seperti itu sih. Itu yang kami lakukan sebenarnya. Kalau untuk yang simulasi atau aksi itu, masyarakat yang terlibat mereka juga mengikuti simulasi early warningnya nggak sampai mereka harus aksi, atau cuman skenarionya cuma yang penting evakuasi ada bunyi kita lari, atau sudah disiapin SOP-nya di masing-masing tempat, atau cuman demonstrasi lari aja? Iya, ada beberapa yang demonstrasi, ada yang beberapa mengikuti SOP, karena ini kan tidak serta-merta semua daerah memiliki SOP ya. Yang jelas kalau SOP itu dinamis, artinya mengikuti tempatnya berada. Yang dari pusat SOP-nya itu umum sekali gitu kan, umum. Karena setiap daerah punya karakteristik unik masing-masing. Katakanlah kalau misalnya tsunami itu kan daerah selatan Jawa masih ada waktu lah 20 menit sampai 15 sampai 25 menit. Tapi kalau yang Mentawai, yang pulau-pulau terluar itu kan kurang dari 5 menit, otomatis SOP-nya akan berbeda. Kemudian kalau di gedung-gedung juga pasti otomatis kita berbeda satu sama lain gitu kan. Di sini ada floor manager misalnya, di tempat lain belum ada floor manager, cuma satpam misalnya. Kemudian ada cara bacanya dan lain-lain. Kita membebaskan sebenarnya evakuasi. Yang penting sarprasnya ada gitu kan. Kemudian ada yang bertanggung jawab, kemudian ada strukturnya, kemudian ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Jadi panduan kita cukup lengkap gitu ya, cukup lengkap, dan mereka bisa mengembangkan, menyesuaikan dengan kondisi mereka. Jadi seperti itu. Cuma masyarakat ya ada yang ikut pengen tahu, antusias, ada yang benar-benar mengikuti SOP, ya itu wajar lah. Jadi belum semuanya merata. Cuma kalau yang diharapkan kami itu kan bagian downstreamnya, tapi bagian atasnya sebenarnya bagaimana informasi ini diterima oleh mereka, mereka paham informasi tersebut lalu merespon. Itu sih sebenarnya yang di target yang ingin dicapai MHEWS ini gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar sampai tapi harus tidak hanya maksudnya ya jangan cuma sampai doang pesannya. Kalau teknologi kan kita bisa sampai aja ke handphone gitu ya, tapi bagaimana merespon itu kita harus dapat juga. Oh ternyata direspon, ada yang tidak direspon, benar yang direspon. Lalu di BNPB ini kan salah satu tujuan early warning system kan itu untuk saving lives kan, atau reducing damages, lah. Nah itu pernah dihitung nggak kayak peringatan dini yang dikeluarkan atau yang di issue berapa, lalu berapa lives yang ke save, itu ada nggak hitungannya bahwa ternyata dengan sekian banyak early warning system yang sudah terpasang di mana-mana ada pengurangan orang meninggal karena bencana? Atau kalau yang lebih gempa bumi kami belum pernah melihat ya Tanya. Yang BMKG pernah nggak ya? Kayaknya belum ya. Yang saving life-nya atau false alarmnya, kita prediksi akan terjadi kalau bencana. false alarmnya mungkin BMKG bisa dihitung tuh dari kejadian banyak gitu ya, false alarmnya. Tapi kalau yang landslide ada beberapa sih kisah, cuma lokal banget kalau yang landslide. Jadi pada saat lagi masang baru mau uji coba simulasi beneran terjadi longsor, hujan, artinya ya mereka selamat gitu ya. Ada beberapa daerah yang seperti itu, cuman kan landslide mungkin satu desa atau satu dusun aja, titik, paling banyak 100 sampai 200 masyarakat gitu. Beda sama yang peringatan dini dari BMKG yang massa banget. Begitu false alarm justru yang kita bahaya itu yang ngeri macet, kemudian banyak kecelakaan dan sebagainya gitu kan. Secondary hazardnya. Iya, secondary hazardnya. Jadi contoh yang di Padang, di Aceh kayaknya ada yang kejadian sih beberapa kecelakaan gitu, luka-luka gitu ya. Itu belum ada yang menghitung sih secara detail, bahwa harapannya memang kolaborasinya nanti bisa seperti itu nih. Jadi ada beberapa pihak swasta, NGO dan lain-lain mengembangkan platform, dia bisa memberikan laporan dari masyarakat gitu kan.
pergerakan masyarakat seperti apa yang merespon dan sebagainya. Hmm. Kita coba, dan Google juga ingin berkontribusi yang swasta-swasta ya. Kalau Google dalam bentuk apa? Google. Ya saat ini sih untuk ingin mengembangkan modeling banjir Oke. di Jakarta. Jadi misalnya Katulampa ketinggian berapa, kemudian nanti masuk ke Depok, kemudian ke Manggarai, dia akan bisa monitoring secara real time, terus berefek meluapnya ke jalan mana nanti akan live otomatis di Google Map kita. Remoting. Oh, langsung ke Google Map-nya. Betul, nanti akan didukung oleh BNPB dan sebagainya. Oke. Itu rencana Desember 2020. Oke. Dan itu akan menjadi bagian dari MIOS kita. Oke. Siap. Kemudian dari sisi untuk respon untuk ke masyarakatnya, feedbacknya, kita ada kerjasama dengan peta bencana. Jadi nanti masyarakat nge-tweet apa segala macam, ini banjir di sini, dia nulis di Twitter atau di Facebook atau di Instagram, daerah ini banjir, itu akan kita grab Real time-nya ya. real time, kita ambil tek, 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 tek. Habis itu kita respon, reply hasil tweetnya mereka atau hasil statusnya mereka, kita reply dengan mengirim link, tolong diisi misalnya. Oke. Artinya mereka menjadi kontribusi melaporkan benar di sini banjir, ada fotonya, ada apa. Jadi kita tahu spot-spot mana yang banjir dan sebagainya. Dan itu menjadi masuk tidak hanya dari sensor. Kan kalau kita bicara yang anggaran Upstream, dari ya. upstream itu sensor base banget gitu ya. Ya. Teknologi sensor base. Tapi yang downstream kita juga kembangin teknologinya melalui partisipasi masyarakat, people center. Iya. Kemudian kita olah kembali data-data dari masyarakat, kita kasih rekomendasi kembali balik ke masyarakat. Iya. Jadi ada beberapa langkah sih memang yang sudah mulai, Tertata. sebenarnya di roadmap-nya itu terlihat sih jelas. Hmm. Cuma memang 2020 justru kita susun lagi yang detailnya itu. So, proses Cuma memang masih ada yang kurang dari sisi kebijakan. itu. Tadi kan belum, masih ada PR kan, masuk ke PP 21 belum keluar sampai sekarang. Oke. Apakah nanti mau jadi perban, perpres, perka, kita belum tahu. Jadi itu PR-nya bahwa pengintegrasian harus ada di BNPB, cuman amanahnya belum keluar. Lalu dengan tertundanya kebijakan itu atau peraturan itu dampaknya apa intinya? Ya dampaknya sekarang sih yang jelas peringatan dininya belum terintegrasi, tapi secara parsial tetap tersampaikan ke masyarakat. Cuma memang belum menyeluruh, jadi artinya ya BMKG hanya mengirimkan fenomena aja, gempa, kemudian kekuatan sekian, tapi belum ada rekomendasi dalamnya, rekomendasi aksi yang harus diambil masyarakat ini. Kemudian funding untuk pemahaman resiko ini kan masih, ya karena fundingnya terbatas ya kita sebatas yang kita miliki, mengajak partisipasi masyarakat untuk memahami resiko yang ada. Berikutnya kalau di BNPB pernah mencoba impact based early warning, early warning yang dikeluarkan, tapi ada kira-kira berapa yang akan terdampak itu, ada semacam itu enggak? Saat ini ke arah situ? belum. Saat ini belum, tapi mau kami kembangkan bersama IFRC, sama PMI, tapi khusus hidromet ya. Jadi khusus hidromet dulu, banjir sama banjir sih, lebih banjir kayaknya. Di daerah mana? Sama, kayaknya yang akan lebih advance Jakarta Semarang deh. Jakarta Semarang kayaknya yang akan lebih advance, karena data-data spasial atau data-data infrastruktur bangunan semua yang mendukung ke sana. Tapi itu pilot project dulu. Yang BMKG juga terlibat, jadi BMKG juga baru Jakarta dan Semarang jadi impact base-nya. Cuma kalau yang BMKG kan lebih bicara impact-nya secara umum. Ketika hujan sangat lebat di atas 100 mm per jam, impact-nya apa sih? Akan meluap air, kemudian jalanan licin, pohon tumbang, gitu-gitu. Itu umum sekali. Tapi kalau yang kami dengan IFRC nanti lebih advance. Berapa rumah tergenang, berapa kakak, kemudian kebutuhan dasarnya berapa, itu yang akan kami kembangkan dengan IFRC. Masih dalam pilot ya? Masih dalam di pilot. Jakarta sama Semarang ya? Nanti itu akan ditampal dengan Google. Jadi Google itu kan untuk yang modeling banjirnya, kemudian yang terendam berapa kita hitung sama IFRC. Seperti itu. Jadi ya ini gabungan sih sebenarnya, tugasnya BNPB bagaimana mengkoordinasikan itu jadi satu. Cuma semua masih berjalan. BNPB dan KL lain juga punya anggaran sendiri yang sifatnya teknologi yang upstream tadi, kembangkan sensor. Tapi ternyata
multi hazard early warning system ini juga menarik bagi swasta. Gimana kalau swasta? Karena ternyata swasta itu juga memiliki kebutuhan untuk warning. Misalnya kalau Google sendiri, bagaimana mereka mempertahankan pengguna Android atau pengguna Google Map. Misalnya kan Waze sekarang berkembang, kemudian Apple dengan apa nama mapnya Google tuh apa sih petanya Apple tuh, lupa aku namanya, ada iMap. bukan, ada lagi Google namanya double gitu kok. Itu artinya mereka ingin mempertahankan sistemnya mereka, tapi dengan nilai tambah gitu kan, safety. Kemudian banyak juga Bukalapak dan perusahaan asuransi, bagaimana mereka mulai mau main misalnya. Iya dong, misalnya ketika mengasuransikan bangunan, terus yang punya ownernya bangunan nih tahu nih, aduh saya di bawah, saya sesar gitu kan. Tapi kalau si pihak asuransinya nggak tahu kan, mereka terima-terima aja gitu kan. Ya pihak asuransi artinya harus lebih pintar kan. Ternyata preminya nih karena di daerah sesar harusnya lebih mahal, seperti itu. Akhirnya mereka juga kontribusi. Kemudian swasta untuk menempatkan kantor OJK dan lain-lain udah mulai melirik untuk berbasiskan bencana gitu. Jangan sampai kita investasi. Nah, kami juga mulai lebih ke urban planningnya juga, betul. lebih ke planning. Pengusaha sebenarnya, developer sebenarnya kami mau kejar sebenarnya, developer RSS apartemen. Mereka harus paham gitu dengan standar building code. Kemudian tahan gempa. Mereka kan mereka mencari keuntungan sih, kita paham gitu ya. Justru daerah-daerah yang risikonya tinggi bencana mereka kemas sedemikian rupa menjadi menarik. Orang jadi tidak melihat bencana, yang penting orang tahunya di situ bebas banjir gitu. Padahal sebenarnya mereka diuruk, kemudian dikasih pembatas dari sungai-sungainya. Artinya sebenarnya nggak bebas banjir, ya bebas banjir buat mereka untuk berapa waktu gitu ya. Di bawah. Tapi kan dipindahkan saja sebenarnya banjirnya gitu kan. Itu yang kami berikan pemahaman. Tapi khusus yang gempa, ya mereka nggak bisa dong, nggak bisa ngakalin struktur kan. Kalau ngakalin struktur tetap aja rusak. Kalau mau nguatin struktur ya biayanya mahal untuk dijualnya kan. Masyarakat belum tentu mau beli. Artinya ini yang kami edukasi sih sebenarnya. Bagaimana SLF itu sertifikat layak fungsinya si PUPR yang dikeluarkan juga harus pemantauannya luar biasa gitu, pengawasannya. Tapi persuasif kami dengan pengusaha-pengusaha atau developer itu, ya harapannya kalau bangun jangan asal bangun, kemudian lokasinya ya layak lah, maksudnya jangan di bawah sesar. Kalau di bawah sesar ya dipenuhilah building code-nya. Itu sih sebenarnya yang kami coba edukasi bersama ATR dan bersama BPN ya. BPN jadi nggak serta-merta memberikan sertifikat tanah nih untuk pengusaha nih untuk bangun. Karena kan gagal paham yang di Palu, likuifaksi, Perumnas, bayangin aja 1.000 rumah hilang. Kesalahan siapa kalau bicara? Kan keluar semua dari BPN keluar. Perumnas, BTN ini juga rugi. Kalau kita tanya BTN, orangnya pada meninggal semua, terus rumah udah dibangun, mereka udah keluarin funding kan si BTN, KPR-nya kan. Developer mah udah terima duit, nggak ada masalah. Kita ngomong gitu sama pihak bank kan. Artinya ada edukasi juga dari BNPB, bank itu nggak serta-merta mengeluarkan KPR atau cicilan atau pinjaman tanpa mengetahui resiko bencana. Kalau ibaratnya di lingkungan ada AMDAL, tapi sekarang AMDAL sedih juga mau dicabut. Nah, BNPB harusnya ada penilaian resiko sebenarnya. Harusnya ada penilaian resiko. Kalau pemanfaatan early warning untuk pihak pariwisata ada tujuannya nggak ke arah sana? Iya. Seperti contoh di Bali sama di Lombok itu kan, waktu kejadian Bali kan banyak impactnya banyak banget. Turisnya, pesawat juga banyak delay, kemudian tutup maskapai. Memang kita kejar sih sama Kementerian Pariwisata yang memang gaungnya kan pariwisata Indonesia berkualitas gitu ya. Tapi banyak disentil sebenarnya sama pencinta lingkungan atau pencinta kebencanaan. Ya berkualitas tapi aman nggak gitu kan? Sebenarnya ditanya gitu. Kalau di tweet-tweetnya Kementerian Pariwisata sering tuh aku baca tweetnya, aman nggak gitu, aman nggak? Jangan cuma ngejar promosi di luarnya tapi nggak didukung sama Sarpras untuk evakuasi, penyelamatan dan sebagainya. Karena kan
orang asing lebih mencari daerah yang secure gitu, yang aman gitu. Ketika mereka ke Bali, kenapa mereka mau ke Bali? Karena semua hotel yang di pinggir pantai yang di Bali ada sertifikat. Ada sertifikatnya dia, sertifikat perhotelan. Building code atau bukan, apa? sertifikat bahwa dia aman dari Okay. sudah ada mitigasi bencananya. Jadi udah ada petunjuk evakuasinya, staffnya juga dilakukan. Ketika ada bencana mereka tamu harus diarahkan kemana, tempat kumpul, dan itu dilatihkan dan keluar sertifikasi yang dicantumkan di lobby atau di websitenya mereka. Itu sertifikasi nasional atau Enggak, internasional? lokal itu lokal. BPBD. Nah, Orang berbeda yang BPBD. Kami harapkan itu menjadi satu nilai tambah seperti AMDAL gitu ya, oleh dilakukan BPBD, tapi tidak semua BPBD melakukan itu. Kalau BNPB melakukan itu, kami bukan ranah teknis sampai tahap situ. Butuh seluruh Indonesia, bayangkan BPBD biar itu menjadi tambahan gitu ya. So, itu yang contoh di Bali bisa jadi Contoh di benchmark Bali lah itu ya kayaknya benchmark. buat daerah-daerah pariwisata yang lain Artinya kan. mereka sudah menyiapkan ketinggian tsunami di Bali katakanlah 8 meter sampai 12 meter, dibangun hotel tingginya 12 meter di atas, itu ada tempat evakuasi sementara di lantai atas. Bisa menampung misalnya 100 200. Dan terbuka juga kerjasama antar hotel ketika bangunan di hotel itu tidak mencapai tinggi gelombang itu titik aman, dia kerjasama dengan hotel yang bangunannya tinggi, kayak gitu-gitu. Mereka sudah melakukan Bali itu. cukup maju ya untuk resources untuk peringatan dini sama aksinya. Kalau untuk peringatan dini, apakah khususnya yang kekeringan kan, itu akses ke para petani atau Kementerian Pertanian itu gimana itu? Ada, pemanfaatan early warning-nya? Kementan punya early warning juga, namanya apa gitu, ada di website sama di Android untuk kalender tanam, tapi di dalamnya itu ada EWS. Kemudian Kementerian PU juga mengeluarkan untuk yang kekeringan. BMKG juga mengeluarkan, sebenarnya ada 3 sih sebenarnya. Tapi biasanya itu menjadi perhatian nasional kalau kekeringan karena kan dampaknya luas. Biasanya BMKG akan mengeluarkan berapa bulan lagi sih curah hujan baru masuk gitu ya. Nah, yang biasa yang bingung itu kan Kementerian Pertanian. Jadi banyak yang gagal panen, puso, apa segala macam, tadinya udah yakin bahwa airnya akan terpenuhi. PU-nya juga bilang, aduh kami juga terbatas nih air bakunya segala macam untuk irigasi. Jadi skala nasional, cuman memang kan balik lagi kalau kekeringan tidak hampir setiap tahun terjadi gitu tertentu saja. Jadi itu ya ada, jadi masing-masing KL ada, cuma memang itu belum terintegrasi. Belum Dan responsnya belum tahu apakah dan biasanya bisa melindungi petani atau enggak, belum tahu. Tapi spot-spotnya di kalender tanamnya sebenarnya udah ada informasi bahwa kemarau ini akan musim hujan akan mundur 2 bulan gitu misalnya, seperti itu. Ada saran dari Kementan biasanya ke petani jangan tanam, ganti misalnya ke hortikultura gitu ya, atau ke palawija atau apa gitu. Tapi ya mereka kadang-kadang kan insting juga, petani agak sulit juga di informasi gitu. Begitu ada kejadian baru mereka mengeluhkan. Biasanya sih ada, kalau sudah nasional ya kita ganti program-program lah, ada program bibit murah, program ini ya kayak gitu-gitulah. Tapi harapan kami sebenarnya itu lebih ke edukasi sih sebenarnya. Edukasi petani, yuk rubah pola tanam karena ini akan kemarau panjang yang kayak gitu. Cuma begitu luasnya Indonesia, kemudian keterbatasan dinas pertanian, artinya kemudian tidak semua petani itu memanfaatkan teknologi atau tidak paham teknologi, bagaimana mengakses informasi. Itu sebenarnya menyulitkan. Artinya memang jadi kendala. Artinya kalau memang nanti blasting SMS warning ini sampai multi channel, ke televisi, ke radio, ke macam-macam, bahwa informasi dari sebenarnya mereka cuma butuh informasi curah hujan kapan masuk penghujan kan, diinformasikan, ya harusnya bisa berubah mereka. Tapi ya kadang-kadang petani juga mengandalkan insting, kalau aku mau berubah jadi jagung jadi apa, dia juga malas kata beli lagi ini lagi segala macam. Nah, akhirnya mencoba peruntungan kadang-kadang kan kita nggak paham juga kayak gitu. Artinya ya
ada resiko-resiko yang diambil petani juga sih. Iya, iya. Itu yang di lapangan ya. Jadi ada petani yang memang memanfaatkan teknologi ya enak dia gitu. Aku mau nanam padi, aku mau berubah gitu kan. Bisa aja. Iya, salah satu bagian dari penelitianku juga di tingkat lokal bagaimana pemerintah daerah siatasi ini apa namanya? Gimana kalau ada kekeringan, lalu actionnya apa? Lalu apakah end usernya ini petani segala macamnya Respon atau follow the response atau enggak? Kan itu juga capacity to respond juga kan? Iya, ada contoh riset yang dilakukan ITB sebenarnya di Indramayu. Mhm. Jadi membuat hampir serupa kalender tanam menggunakan MIWS yang kita. Oke. Jadi musim kering gitu segala macam diinformasikan. Ya alhamdulillah. Jadi kalau misalnya pas lagi musimnya basah sampai berapa bulan kuat gitu, Iya, mereka nanam hasil panennya meningkat. Ketika kering dia nggak nanam berubah segala Iya, macam. iya. Dan memang yang memanfaatkan itu ya sukses gitu Iya, petaninya. iya, iya. Itu hasil ceritanya teman-teman ITB, Pak Armi dan kawan-kawan itu di Indramayu. Kebetulan didukung sama katanya sama bupatinya seperti itu. Tapi kan saya rasa mungkin hanya beberapa tempat di Indramayu juga mungkin yang seperti itu belum masif. Iya, iya. Artinya memang PR-nya Kementerian Pertanian banyak juga nih untuk itu gitu kan. Iya, iya. Kalau dari kita kan ketika itu menjadi satu bencana yang dinilai bencana kan memang ternyata produksi beras kita menurun drastis kayak gitu-gitu kan menjadi bencana nasional kekeringan gitu. Iya, iya. BNPB akan take action gitu. Ya minimal masih bisa mengurangi dampak kekeringannya kan bisa pakai dana siap pakai untuk ya Betul. Biasanya kalau kekeringan itu dana siap pakai digunakan untuk air bersih sih buat dropping masyarakat. air. Iya. Cuma kalau untuk air irigasi dan lain-lain kita bergantung sama PU kan. Oh, Waduk dan tergantung lain-lain. PU yang nyediain. Nah, harapannya daerah-daerah yang memang diprediksi kering atau kekeringan setiap tahunnya ya dibikinlah sumur biopori atau embung atau danau situ dan lain-lain lah. Seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Sangat membantu mulai bisa menggambarkan Oke, nanti apa mau ke depan. lihat itu Oh MMS. iya, ya paling aku nanti minta foto. Foto berapa kali? Ini untuk ini buat aku. Nanti suratnya diganti aja nanti. Iya, kalau ini buat cuman keterangannya. Nanti berarti aku tinggal tambahin ditulis aja nanti Direktorat tak. Kesiapsiagaan. Nanti aku langsung